Kilas balik perjalanan. Halo rekan pengiat alam, balik lagi nih bareng aku Fajar Eka Prasetyo. Di video kali ini aku bakalan sharing eh, pertama kali aku mendaki gunung, dan dari pertama kali itu aku kecanduan. Tapi sebelum itu semua, aku mau cerita juga kalau tentang pendakian ya. Ada banyak orang yang kayak setelah pendakian pertama itu mereka kapok, dan ada juga yang bikin candu. Kalau menurutku yang bikin kapok itu ya kebanyakan karena kesan pertama mereka jelek. Waktu pendakian pertama, entah itu dapat kabut, entah itu hujan badai, ya pasti mereka akan kapok. Ya walaupun gak semuanya kayak gitu sih, tapi ada beberapa yang kayak gitu. Dan kalau kesan pertamanya bagus, ya itu pasti mereka akan kecanduan. Kayak aku contohnya di kesan pertama pendakianku di tahun 2011 lalu. Kesan pertamanya dapat bagus, akhirnya kecanduan sampai sekarang. Nah, langsung masuk ke ceritanya aja ya. Jadi waktu itu tuh di tahun 2011 sih ya, waktu itu aku pertama kali masuk ke jenjang SMA. Waktu itu aku masuk ke salah satu SMK di Purbalingga. Ya singkat cerita, beberapa bulan setelah aku masuk ke sekolah, itu aku ngelihat ada sebuah ekstrakurikuler yang lagi ngedemoin. Mereka itu lagi replingan turun dari sebuah gedung ke bawah. Waktu itu aku lihat tuh, aku pikir wah keren juga ya kayaknya kalau bisa gabung dan bisa kayak mereka. Ya akhirnya aku memutuskan untuk gabung ke ekstrakurikuler pecinta alam di sekolah tersebut. Waktu itu kegiatannya di awal aku masuk itu ya asik-asik semua, seru-seruan banget. Kayak kita jalan-jalan, kita nyari tempat tinggi buat rappelling, bahkan pernah juga dari jembatan turun, terus kita belajar naik juga ascending. Terus dari situ ya udah akhirnya aku mulai makin kecanduan lagi kegiatan alam, ditambah dengan peralatan yang ada di sekolahan. Nah waktu itu tuh di ekstrakurikuler itu ada 3 tahapan ya buat jadi anggota inti. Yang pertama itu adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu tentang pelatihan mental dan fisik, digembleng banget itu di pendidikan dasar itu. Setelah itu kayak materi tentang apa sih yang harus kita tahu di kegiatan alam, ya untuk keselamatan kita pribadi. Dan yang ketiga itu waktu itu emang setiap angkatan itu diwajibkan naik gunung, karena memang yang paling dekat adalah Gunung Slamet dari Purbalingga. Akhirnya angkatanku itu naik ke Gunung Slamet. Dan singkat cerita waktu itu tuh di akhir tahun 2020, akhir tahun 2011, waktu itu aku dan angkatanku itu, aku lupa hari apa, yang jelas malam satu suro. Waktu itu kita berangkat, kumpul dulu di sekolahan, terus kita berangkat bareng-bareng sekitar sorean, nyampe sana juga sore. Dan kondisinya parah banget sih waktu itu, hujan lebat. Jadi yang awalnya kita niat sore buat nanjak, akhirnya kita nunggu di base campnya, nyampe sekitar habis isa jam 8 lah kita baru mulai start. Di tahun 2011 itu, waktu itu masih sepi banget ya Gunung Slamet via Bambangan. Hampir nggak ada orang lain selain rombongan kita yang mau naik. Ya singkat cerita, karena emang itu pertama kali aku ngedaki, dan waktu itu juga aku nggak dikasih tahu perlengkapan apa aja yang wajib banget. Cuma dikasih tahu ya bawa beberapa cemilan, terusan bawa beberapa botol minum juga. Pokoknya nggak disuruh bawa sleeping bag, tenda atau apapun. Ya aku pikir juga kayak oh palingan kayak naik bukit gitu doang kan. Tapi ternyata itu beda banget. Ya singkat cerita pokoknya jam 8-an kita berangkat nanjak. Kalau dari base camp ya, dulu itu kan dari Gapura itu belok ke kanan.
ke Jalan Setapak. Kalau sekarang kan dari base camp Bambangan itu Gapura ngikutin jalur cor gitu kan. Kalau dulu nggak, habis Gapura langsung belok kanan, terus ngikuti jalan itu aja. Nggak lama itu karena habis hujan ya banjir, kita ngelewatin kayak entah selokan entah ya pokoknya jalur air lah, dan masih hujan banget. Untungnya waktu itu aku pakai sendal kalau nggak salah. Iya aku pakai sendal. Ya udah akhirnya sendal basah, terus ya udah kita lanjut jalan. Waktu itu jalan terus di perkebunan warga awal-awal ya. Terus nggak lama kita jalan di hutan Cemara. Iya hutan Cemara. Iya hutan Cemara bener. Terus aku nanjak terus sampai akhirnya kurang lebih 2 jam jalan rombongan kita sampai di pos 1. Di pos 1 itu waktu itu aku lumayan kaget karena emang dari pos 1 itu pemandangannya udah bagus banget. Lampu-lampu pedesaan di sekitar situ kelihatan. Ya kita istirahat bentar, habis itu nanjak lagi kan. Yang awalnya aku bayangin cuma kayak ngedaki bukit gitu kan, atau ya jalan-jalan biasa lah, cuma naik doang. Ternyata itu beda banget ya, pas ngedaki itu wah parah banget sih. Habis hujan jalan licin, waktu itu nggak tahu medan juga, ya udah pokoknya ngikutin arahan aja dari senior. Terus kita naik naik terus. Dan karena memang pendakian pertama malam 1 Suro ya, kita itu denger kayak gamelan, pengajian, dangdutan. Itu tuh kayak apa ya, kalau kalian ngedaki di bulan Suro kayaknya bakalan kedengeran kayak gitu sih. Pokoknya di atas pos 1 nyampe sebelum pos 5 biasanya pasti denger kayak gitu. Entah itu pengajian, entah itu gamelan, entah itu apa ya, dangdutan atau apapun lah. Karena memang ya seringnya kayak gitu kalau di bulan-bulan Sura. Ya aku kira kan ya pengajian biasa, ternyata di bawah juga nggak ada apa-apa. Pokoknya ya udah, singkat cerita aku ngikutin jalan itu aja. Asli itu capek banget dan gelap banget. Ya kalau kalian pernah ngadaki Gunung Slamet itu kan bener-bener dari pos 1 itu di dalam hutan banget kan. Apalagi waktu itu habis ditutup kalau nggak salah dan baru awal-awal banget buka, atau memang ya awal-awal banget mau buka lah jalurnya. Ya udah kita ngikutin jalan itu aja sampai pada akhirnya aku dan rombongan itu tiba di pos 5. Nah sesampainya di pos 5 itu kan ada shelter lagi kan. Akhirnya ya udah kita semua masuk ke shelter dan istirahat di sana untuk bermalam. Itu sekitar pukul 1 malam atau sekitar pukul 2 malam gitu sampai sana. Nah setelah beberapa saat istirahat, aku kan juga kan keluar ke depan shelter. Di situ itu waktu itu aku ngeliat kayak lautan bintang-bintang di bawahnya. Itu lampu kota bagus banget, parah bagus banget sumpah. Dari situ aku mulai kecanduan karena bagus parah itu. Tapi kalau kalian kesana sekarang ya udah ketutupan sama pohon-pohonnya udah mulai tinggi. Tapi waktu di 2011 itu bener-bener pemandangannya bagus sebagus itu, dan di langit itu bintangnya juga wow. Itu nggak pernah aku lihat selama hidupku. Ya mungkin karena itu pendakian pertama ya, jadi masih apa ya, masih wow 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 gitulah, masih baru semuanya, masih kelihatan wow semuanya. Asli itu wah keren banget sih. Tapi dinginnya juga luar biasa banget karena emang itu kan pendakian pertama ya. Kita nggak bawa perlengkapan yang bener-bener bikin kita anget, tenda juga nggak bawa karena emang ya udah kita ngedaki malam dan harapannya ya pagi udah turun. Kita emang gak disuruh sampai puncak. Akhirnya setelah ngeliat pemandangan itu aku masuk lagi istirahat ya, masak waktu itu, masak bubur. Dia kalau nggak salah ada salah satu temanku yang ternyata dia tuh
ya mungkin searching atau apa ya, eh atau dikasih tahu sama seniornya dia tuh bawa parafin. Kalau dulu itu masih pakai parafin kebanyakan, kalau sekarang kan udah pakai kompor gas yang portable gitu kan. Dulu diajarinya pakai parafin, ya udah akhirnya masak bubur, ya udah makan bareng-bareng waktu itu, dan cemilan yang kita bawa. Akhirnya setelah makan kita istirahat di dalam shelter itu, kita tidur bareng-bareng. Terusan ya udah pagi kan. Pas pagi itu pemandangannya juga wow banget, luar biasa banget. Kita ngeliat sunrise, kita foto-foto, tapi sayangnya apa? Semua fotonya itu udah nggak ada kayaknya, nggak tahu sih, kayaknya nggak tahu, di Facebook kayaknya masih ada sih, soalnya dulu upload kan masih di Facebook ya, belum zaman Instagram ataupun apa. Kayaknya sih masih ada di Facebook. Pendakian pertama itu pakai jaket yang biasa banget, pakai sendal, pakai celana training kalau nggak salah dulu ya. Satu hal yang aku mau simpulin sih, apa, kita itu bisa, ketika kita naik gunung itu ada dua hal kemungkinan, ya kita bakalan kapok ataupun kita bakalan candu. Nah, kedua kemungkinan itu bisa kita dapat dari kesan pertama kita, kalau menurutku ya, entah sih menurut kalian. Tapi kebanyakan juga kayak gitu, beberapa temanku juga kayak gitu, ada yang kapok ada yang candu, itu dari kesan pertama mereka. Kalau kesan pertamanya bagus, dapat pemandangan bagus, teman-temannya juga enak, wah itu ya bisa dipastikan orang itu bakalan kecanduan. Tapi kalau kesan pertamanya udah dapat kabut, sepanjang perjalanan hujan, ataupun teman-temannya nggak enak, pasti ya dia bakalan kapok dan nggak pengen ngedaki lagi. Ya soalnya ada temanku yang kayak gitu, karena pendakian pertama dia nggak dapet apa-apa, ya udah cuma capek doang, nggak ngenikmatin alam. Tapi untungnya waktu itu aku dapet rekan-rekan yang enak, terusan pemandangannya juga, itu sih yang paling bikin aku candu banget banget. Jadi ya kecanduan sampai sekarang. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Itu tadi apa ya, cerita pengalaman pendakian pertama aku naik gunung, dan dari pendakian pertama itu aku bener-bener candu, dan nyampe sekarang masih berkegiatan alam. Cuma karena emang rada capek aja sih sekarang ya, bikin kontennya juga kayak kebanyakan jalan-jalan aja. Ya walaupun paling banyak sih sebenarnya tentang pendakian yang nonton. Ya mungkin nanti coba naik ke gunung yang belum pernah, entah itu di Jabar. Aku pengen banget sih sebenarnya naik ke gunung di Jawa Barat, soalnya belum semua. Kalau di Jawa Timur itu aku udah naik beberapa, dua gunung. Di gunung apa ya namanya ya, yang pernah erupsi, Gunung Kelut sama Penanggungan. Karena waktu itu aku sempat tinggal di Kediri 1 bulan, naik ke gunung itu. Ya semoga bisa tahun ini bisa naik-naik ke Jawa Barat lah, kalau enggak ya ke Jawa Timuran lagi, atau ke Rinjani mungkin kalau ada budget. Ya semoga saja. Oke, mungkin cukup sekian cerita pada perjalanan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Oh iya, sebelumnya jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya, karena itu sangat penting untuk mendukung channel ini agar lebih besar lagi dan semoga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menonton and see ya. Bye.